Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Engkau sudah melindungi kami, menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Tertulis demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah bukan hanya sekedar ibadah. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sebuah program, bukan hanya sebuah acara yang tidak ada makna, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Tapi ibadah melampaui apa yang dapat dilihat secara lahiriah. Ibadah mempunyai kuasa dan kekuatan, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi dan percaya kepadanya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5 ini dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ini merupakan sebuah peringatan yang sangat keras tentang bahaya dari ibadah yang hanya bersifat lahiriah, hanya bersifat rutinitas, tanpa adanya kekuatan rohani, tanpa adanya kuasa yang mengubahkan, dan tanpa adanya penyerahan diri kepada Tuhan. Kita secara pribadi bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengadakan ibadah yang megah, ibadah setiap hari Minggu di gereja, entah di gedung yang besar ataupun kecil. Tapi kalau ibadah itu hanya sekedar rutinitas saja, hanya sekedar untuk memenuhi sebuah tuntutan program, hanya untuk memenuhi kewajiban kita, kita merasa saya harus beribadah hari ini, supaya saya tenang, saya harus ke gereja hari ini, supaya hati saya tidak merasa tidak enak, saya harus ibadah hari ini karena ini adalah rutinitas. Hal yang seperti ini saudara, adalah ibadah secara lahiriah. Ibadah secara lahiriah juga berbicara tentang ibadah tanpa perubahan hidup. Ibadah yang dilakukan tanpa adanya transformasi pikiran dan tindakan dalam keseharian. Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang orang-orang yang secara lahiriah kelihatannya menjalankan ibadah. Dalam sehari bisa berdoa beberapa kali, menjalankan hukum Taurat, taat dan saleh dalam berbagai tuntutan syariat hukum Taurat. Tapi mereka memungkiri kekuatannya dengan cara tidak menghidupi kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Setiap hari kita bisa menjalankan ibadah, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kita tidak memiliki kasih yang sejati kepadanya, maka ibadah kita bukanlah ibadah yang sejati. Ada banyak orang yang berbuat saleh, tapi kesalehannya kosong, tanpa roh, tanpa kuasa, dan tidak ada dampak dalam kehidupannya setiap hari. Ada bahaya dari ibadah secara lahiriah, ibadah secara rutinitas saudara. Dan kita perlu berhati-hati, kita perlu mewaspadai semuanya ini, agar hidup kita tidak terjebak dalam ibadah lahiriah. Berdoa penting, membaca Alkitab penting, memuji Tuhan itu penting, tapi kerjakan itu
dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan, atau istilahnya hanya sekedar mengisi absensi dalam sebuah acara rapat. Sekedar datang dan hadir secara fisik, tapi pikiran berada di luar. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari datang kepadanya dengan penuh kasih dan jadikan diri kita berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ibadah itu sungguh-sungguh berdampak dan membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibadah itu penting, saudara, tapi hidup dalam kebenaran juga adalah hal yang penting. Biarlah kehidupan ibadah kita sungguh-sungguh kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, di mana kehidupan kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua, untuk kami bukan hanya sekedar beribadah secara lahiriah, bukan hanya memenuhi tuntutan dan rutinitas, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban saja, tapi agar kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan hati yang penuh kasih dan kerelaan untuk dibentuk serta berubah untuk kami menjadi sempurna dan serupa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kehidupan kami adalah ibadah yang sungguh kepadamu. Kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi bagaikan sebuah korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami, menegur dan membentuk kami untuk menjadi semakin sempurna sesuai dengan rancangan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat kami, dan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah hujan keselamatan, agar setiap orang mengalami anugerah dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Allah Pencipta yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.